Salam Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Yohanes Teleu SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Satap Negeri Sunbaki, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Saya didampingi oleh fasilitator saya, Ibu Irni Marlina MPD, dan pengajar praktik Bapak Melkianus Ane Usakteba SPD. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kasus pertama, pada hari Senin pagi tanggal 9 Oktober tahun 2023 saat pelajaran IPS di kelas 9, seorang peserta didik bernama Kasimirus Eko terlambat ke sekolah. Skenarionya sebagai berikut. Kasmir, apakah Kasmir tahu Pak panggil Kasmir ke sini? Ya, saya terlambat. Tadi Kasmir berangkat ke sekolah jam berapa dari rumah? Jam 7.15. Jam 7.15. Nah, jika Kasmir keluar dari rumah jam 7.15 dan ke sekolah kita kan masuk jam 7.15. Apakah Kasmir datang tepat waktu atau tidak? Tidak, Pak, saya terlambat. Oh, Kasmir terlambat. Jadi semua manusia tentu melakukan kesalahan. Pak juga pernah melakukan kesalahan seperti datang sekolah terlambat. Kadang-kadang Pak juga masuk kelas juga terlambat. Namun di sini Pak tidak mencari siapa yang salah, tapi nanti kita melihat solusinya supaya lain kali Kasmir jangan terlambat. Ya. Kira-kira Kasmir pasti punya alasan kenapa Kasmir datang ke sekolah terlambat. Saya bangun terlambat. Oh, bangun terlambat. Jadi terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan disebabkan apa itu, Kasmir? Saya tidur sampai larut malam karena main HP. Keasikan main game sampai tidak sadar sudah larut malam. Oh, kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak, Pak, saya melanggar keyakinan kelas kita. Terus Kasmir masih ingat keyakinan kelas kita? Ya, masih. Saya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai. Baik, ternyata Kasmir masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Lalu langkah-langkah apa yang Kasmir lakukan supaya Kasmir tidak terlambat ke sekolah? Tidur lebih awal, tidak main HP dan game sampai larut malam, minta bantuan kakak membangunkan lebih awal. Oh ya, baik. Dari baik, terima kasih. Terus
Kapan langkah-langkah tersebut Kasmir mau lakukan? Mulai malam ini, Pak. Oke, bagus. Kasmir sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Pak doakan agar Kasmir menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah dan menjadi kebanggaan orang tua. Kasmir? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan keluar. Kasus kedua. Pada hari Rabu siang, tanggal 11 Oktober 2023, saat pelajaran IPS di kelas 8, seorang siswa atas nama Gradianus Kolo tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Skenarionya sebagai berikut. Oke, Gradianus dulu. Gradianus, apakah kamu tahu Pak panggil kamu ke sini? Ya, saya tahu, Pak. Saya tidur di kelas saat jam pelajaran IPS. Aduh, baik. Apakah tidur di kelas saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah atau benar, Gradianus? Salah, Pak. Pak tahu tidur itu adalah salah satu kebutuhan. Pak juga kalau mengantuk pasti tidur. Tapi Pak juga tahu kapan saat kita harus tidur. Memangnya Gradianus tadi malam tidur jam berapa, Gradianus? Tidur lewat dari jam 12. Kenapa Gradianus tidur lewat sampai jam 12 malam? Dengan teman main game. Oh, begitu. Jadi semua orang itu tentu melakukan kesalahan Gradianus. Pak juga pernah melakukan kesalahan seperti main Facebook sampai lupa waktu. Jadi di sini Pak tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Gradianus tidak lagi tidur di kelas saat jam pelajaran. Kira-kira Gradianus pasti punya alasan kenapa sampai terlambat tidurnya. Saya tidur telat, Pak. Ya? Saya tidur telat. Tidur terlambat. Ya. Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang harus Gradianus buat? Ya, Pak, tadi malam keasikan main game bersama teman-teman sampai lebih dari jam 12 malam, Pak. Jadi yang berikut lagi, terus tidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak. Saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, Pak. Kira-kira terus Gradianus tahu keyakinan kelas kita itu seperti apa yang sudah kita sepakati? Terbit mengikuti pelajaran di kelas, tidak tidur saat mengikuti pelajaran di kelas, Iya. menjaga kebersihan, saling menghargai. Baik, ternyata Gradianus masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Lalu langkah-langkah apa yang Gradianus lakukan supaya tidak lagi tidur di kelas saat jam pelajaran? Berusaha untuk tidur lebih awal, tidak main game bersama teman-teman sampai larut malam. Kapan langkah-langkah tersebut akan Gradianus lakukan? Kapan? Mulai malam ini. Oke, bagus Gradianus. Berarti Gradianus sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Pak doakan agar Gradianus menjadi anak yang selalu mentaati peraturan di sekolah dan akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi kebanggaan orang tua. Gradianus? Oke, baik. Terima kasih Gradianus sudah mengakui kesalahan. Oke, silakan keluar Perkenalkan, nama saya Irenis Kasimirus Eko. Saya dari kelas 9. Saya sangat senang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pak Yohanes Toleu dalam menyelesaikan masalah saya, yaitu terlambat ke sekolah. Tindakan yang diambil dengan sangat baik dan efektif dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Dan saya berjanji untuk melakukan perubahan dalam diri saya. Terima kasih Bapak Yohanes Toleu.
Perkenalkan, nama saya Derajat Aniko. Saya dari kelas 8. Saya sangat senang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Bapak Yohanes Toleu dalam menyelesaikan masalah saya yang aku dulu di kelas. Tindakan yang diambil dengan sangat baik dan efektif dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah saya, dan saya berjanji untuk melakukan perubahan dalam diri saya. Terima kasih Bapak Yohanes Toleu. Dapat saya simpulkan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak.